CM Punk bantah rumor AJ Lee comeback di Royal Rumble. Kasus penguntit Asuka baru-baru ini, CM Punk ngelabrak Kevin Owens di SmackDown. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. CM Punk bantah rumor AJ Lee comeback di Royal Rumble. Di The Pat McAfee Show, CM Punk ditanya soal spekulasi tentang AJ Lee, apalagi setelah banyak yang menangkap kode kalau istrinya itu bakal balik ke WWE. Punk langsung ngebantah rumor itu. Gak ada kode-kodean, kalian semua pembohong, katanya sambil bercanda. Dia lagi di rumah, nemenin Larry. Sebelumnya, Punk juga sempat ngomongin kemungkinan AJ comeback waktu ngobrol bareng Peter Rosenberg di ComplexCon. Dia itu jauh di atasku, kata Punk. Fans gulat itu seru sih, mereka selalu nyari tanda-tanda yang sebenarnya nggak ada. Tapi ya, itu yang bikin gulat menarik. Setiap tahun pas menjelang WrestleMania atau Royal Rumble, orang-orang pasti sibuk nebak siapa yang bakal balik. Tahun lalu giliranku. Kalau AJ beneran balik, pasti bakal lebih besar dari kepulanganku. Tapi aku sendiri nggak ikut campur urusan itu. Punk juga bilang kalau masalahnya lebih ke beban kerja AJ sekarang. Dia sibuk banget sih, aku bukan mau ngeles atau nggak mau ngomongin ini, tapi aku juga nggak mau kasih ekspektasi yang terlalu tinggi ke orang-orang. Kalau nanti dia udah kelar sama semua proyeknya, punya waktu dan pengen coba balik ke ring, pasti dia bakal kasih tahu kita semua. Menurut kalian, apakah CM Punk hanya menutupi atau AJ Lee memang tidak akan comeback di Royal Rumble besok? Komen di bawah. Kasus penguntit Asuka baru-baru ini. Pada tanggal 29 Januari, Asuka nge-tweet kalau dia merasa nggak aman akhir-akhir ini dan bahkan sampai harus konsultasi ke polisi. Dia bilang, akhir-akhir ini aku merasa dalam bahaya. Aku sudah konsultasi ke polisi, kalau begini terus, bahkan kalau ada fans yang nyamperin aku di bandara atau di kota, aku bakal merasa ada kemungkinan sesuatu yang buruk bakal terjadi. Dan itu bikin aku takut sampai nggak bisa merespons. 2 hari kemudian, pada tanggal 31 Januari, Asuka nge-update lagi kalau WWE dan TKO udah ambil tindakan buat melindungi dia. WWE dan TKO sudah mengambil langkah untuk melindungiku. Aku sangat menghargainya. Asuka juga menegaskan kalau dia sama sekali nggak tertarik sama pendekatan pribadi atau romantis dari siapapun. Aku benar-benar menolak pendekatan romantis atau pribadi dari siapapun. Gak ada kemungkinan siapapun bisa ikut campur dalam kehidupan pribadiku. Buat yang belum tahu, Asuka udah absen sejak bulan Mei tahun 2024 karena menjalani operasi lutut. Tapi katanya sih WWE udah mulai diskusiin storyline buat comeback-nya. Jadi kemungkinan gak lama lagi dia bakal balik ke ring. Menurut kalian, apakah Asuka harus kembali di Royal Rumble besok? Komen di bawah. CM Punk ngelabrak Kevin Owens di SmackDown. Di episode SmackDown hari ini, Kevin Owens ngobrol bareng Joe Tessitore dan janji bakal menangin Undisputed WWE Championship di Royal Rumble. Owens bakal hadapi Cody Rhodes dalam ladder match. Tapi tiba-tiba CM Punk datang dan Punk bilang kalau dia sebenarnya cuma mau minta maaf karena mengganggu. Tapi dia dengar namanya disebut, jadi dianggap itu sebagai undangan buat datang ke ring. Punk ngelempar kemungkinan yang bikin panas. Kalau dia menang Royal Rumble dan Owens berhasil kalahin Cody, mereka bisa ketemu di main event WrestleMania 41. Owens langsung jawab kalau dia suka dengan ide itu, terutama bagian di mana dia bisa ngebantai Punk di WrestleMania. Dia tahu kalau main event WrestleMania adalah mimpi terbesar Punk, dan sekarang impian itu udah di depan mata. Tapi Owens bilang dia lebih suka kalau mimpi itu nggak pernah jadi kenyataan. Aku suka ngebayangin kamu jatuh ke kuburan dengan perasaan gagal total, dan itu bikin aku bahagia. Jadi aku harap kamu nggak menang Royal Rumble, kata Owens dengan nada sadis. Punk nggak tinggal diam. Dia ngakui kalau dia belum pernah main event di WrestleMania, tapi dia langsung ngehantam Owens dengan fakta pahit. Owens sudah kalah 5 kali di pertandingan gelar juara di Royal Rumble, dan Punk nggak pernah kalah dari Logan Paul. Sementara Kevin Owens pernah. Punk juga nuduh Owens suka manipulasi sahabatnya sendiri, sedangkan Punk selalu jalan sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Akhirnya, Punk bilang kalau mereka cuma bisa ketemu di WrestleMania kalau dia menang Royal Rumble dan Owens berhasil kalahin Cody Rhodes. Terakhir, Punk ancam mau ngajak Owens berantem saat itu juga, tapi Owens milih buat pergi. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Kevin Owens lawan CM Punk di WrestleMania? Komen di bawah.
siapa aja bisa ikut masuk pertandingan Royal Rumble. Di acara Royal Rumble Kick-Off, Triple H sempat ngetis kalau bakal ada banyak kejutan. Aku lagi mikirin Royal Rumble dan kalau dipikir-pikir, siapa aja bisa masuk Royal Rumble sebagai kejutan. Gak cuma Triple H, Stephanie McMahon juga sempat ngasih teaser soal kejutan besar di Royal Rumble pas dia ngobrol di The Pat McAfee Show. Royal Rumble itu awal dari perjalanan menuju WrestleMania, kata Stephanie. Pemenang Royal Rumble, baik yang cowok maupun cewek, bisa milih mau tanding buat gelar yang mana di WrestleMania. Yang jelas adalah event terbesar dari semuanya. Stephanie juga bilang kalau ini bakal jadi Royal Rumble terakhir buat John Cena dan itu bakal jadi momen yang emosional. Dia juga excited nungguin Charlotte Flair balik ke ring karena menurutnya udah terlalu lama Charlotte absen. Bakal ada banyak kejutan, bahkan aku sendiri nggak tahu semuanya. Dan kalaupun tahu, aku nggak boleh ngasih spoiler. Tapi ya ada beberapa yang aku tahu, ada juga yang enggak. Menurut kalian, siapa nih yang bakal jadi kejutan terbesar di Royal Rumble besok? Komen di bawah. Becky Lynch siap masuk ke Royal Rumble. Becky Lynch sudah absen dari WWE sejak bulan Mei tahun kemarin. Kabarnya, kontraknya sempat habis dan dia lebih fokus ke proyek lain selama istirahatnya. Tapi di bulan Desember, Becky sempat muncul di acara WWE X Netflix dan katanya sih udah tanda tangan kontrak baru. Masalahnya, belum ada info kapan tepatnya dia bakal balik ke ring. Menurut laporan terbaru, ada rumor kalau Becky bakal hadir di Indianapolis buat Royal Rumble. Tapi sumber dari WWE bilang kalau itu belum pasti karena tim kreatif masih ngebahas storyline buat kepulangannya. Sementara itu, Liv Morgan pernah ngomong di wawancara sama Kenny McIntosh dari Inside the Ropes kalau Becky itu udah layak masuk WWE Hall of Fame. Liv bilang, kalaupun Becky nggak balik lagi, dia tetap 100% pantas masuk ke Hall of Fame. Dia tuh kayak martir buat gulat wanita. Dia bisa segalanya, bagus di ring, jago ngomong, dan fans selalu tertarik setiap dia tampil. Apalagi dia berjuang buat bikin divisi wanita sama pentingnya kayak divisi pria. Dan dia sukses, sambil tetap jadi ibu yang luar biasa. Tapi meskipun begitu, dia tetap nggak sehebat aku, kata Liv sambil ketawa. Menurut kalian, apakah Becky Lynch harus hadir di Royal Rumble besok? Komen di bawah. Alexa Bliss dan WWE masih belum sepakat kontrak baru. Kabar terbaru datang dari Alexa Bliss yang sampai sekarang masih belum balik ke WWE. Katanya sih WWE lagi negosiasi sama Alexa, tapi belum ada titik temu buat kontrak baru. Alexa terakhir kali tampil di WWE pas Royal Rumble tahun 2023. Setelah itu, dia umumkan kehamilannya dan sempat mengalami beberapa masalah kesehatan. Awalnya, Alexa dijadwalkan buat comeback di episode Raw tanggal 14 Januari kemarin, tapi batal gara-gara ada masalah kontrak. Menurut laporan terbaru, sumber bilang kalau negosiasi antara Alexa dan WWE masih jauh dari kata sepakat. Sebelumnya, Alexa udah pernah bilang kalau dia pasti bakal balik ke WWE, tapi soal kapan waktunya, itu di luar kendalinya. Menurut kalian, apakah Alexa Bliss pantas dapat kontrak yang lebih besar dari sebelumnya? Komen di bawah. Booker T nggak suka sama keluhan Corey Graves di media sosial. Corey Graves bikin heboh setelah ngepost tweet yang kemudian dihapus, di mana dia kayaknya curhat kalau dia merasa kurang terkenal buat pekerjaannya sekarang. Ini terjadi setelah dia dipindahin ke NXT, sementara Pat McAfee balik ke Raw dan Joe Tessitore pindah ke SmackDown. Graves sempat absen dari NXT pada tanggal 15 Januari, tapi dia akhirnya balik di episode berikutnya. Booker T ikutan ngasih pendapat soal drama ini di podcastnya, The Hall of Fame. Dia bilang kalau media sosial kadang malah bikin masalah makin ribet. Menurutku ada hal-hal yang gak seharusnya ada di Twitter. Soalnya gak semua hal itu urusan orang banyak, apalagi kalau menyangkut pekerjaan kita, kata Booker T. Sekarang ini orang pengen banget hidupnya selalu ada di media sosial biar semua orang tahu urusan mereka. Aku sih gak ngerti bagian itu. Terus, Booker juga nyebut Graves langsung. Aku dan Graves tuh gak akrab sama sekali. Aku gak suka sama tweet itu. Aku belum bilang langsung ke dia sih, tapi mungkin suatu saat aku bakal ngomong juga. Tapi ya, itu bukan urusanku, bukan tentangku juga, jadi biarin aja para atasan yang ngurusin. Menurut kalian, apakah Corey Graves perlu kembali ke tim komentator di main roster lagi? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, bunny for love we can hold. I wish we were in